Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semuanya di malam hari ini. Semoga semua sehat-sehat ya. Alright, tapi kalau ada di depan Zoom kayak gini mestinya sehat-sehat. Boleh nggak Bapak dan Ibu? Saya ingin tahu ini, ada yang nulis kota, ada yang tidak. Boleh nggak di chat? Kira-kira Bapak dan Ibu itu berasal dari kota mana aja nih? Boleh ya di chat ya? Boleh banget. Boleh, boleh Silakan ya. Bapak Ibu. Iya, dari kota Oke, mana aja nih? sambil Belum. kan banyak yang sensing ya Bu Mira kali ini. Jadi tangannya yang gerak. Oke, Jakarta Selatan Bu. Oke, Jakarta Selatan, Jakarta, Jakarta jauh dari Bali. Saya di Bali di Denpasar. Oh, Bekasi. Alright, ini Jakarta, Bekasi, Banjarmasin, Bandar Lampung, Pak Andre. Oh, Denpasar Bu Putri. Halo, Padang Sidampuan, Sumatera Utara. Sidimpuan apa Sidampuan ya? Ibu Yanti ya. Alright, dari mana lagi nih? Kayaknya banyak nih. Semarang ada, Makassar ada. Semarang udah kelihatan soalnya. Dari Medan pasti ada ya, Bu Pasti Mira ada ya. ya, Bu. Dari Medan ya. Dari mana lagi nih? Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Kalau terutama yang Indonesia Timur ya, Indonesia Timur ini sudah jam 9 malam ya. Malam-malam kita akan belajar bersama-sama. Baik, izinkan saya akan ini ya, screen-nya tolong Bu Mira boleh dibantu ya. Saya mau share screen. Oh, udah. Siap ya. Saya akan share screen. Ini topik eh, luar biasa ya. Kalau nggak ada sensing itu, ide kita bakal jadi wacana, begitu ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, saya berharap hari ini yang saya bagikan kepada Bapak dan Ibu dapat membantu Bapak dan Ibu dalam kehidupan sehari-hari, terutama para sensing ataupun yang bukan sensing, sehingga bisa lebih memahami para sensing. Kalau nggak ada sensing, ide kita cuma jadi wacana. Nah, perkenalkan diri saya namanya panjang sebenarnya ya, tapi kita singkat aja dengan Sukmawantari. Dan saya adalah licensed Stephen Promoter dengan 9 tematik ya, 9 tematik apa aja ya, teaching, learning, HR, dan banyak lagi. Dan saya juga Certified Hotel Educator dari ahli Amerika, kemudian Certified Badan Nasional Sertifikasi Profesi seperti Front Office Manager, Executive Housekeeper, dan lain sebagainya, termasuk Master Instruktur dan Asesor. Bapak dan Ibu, sekarang saya adalah promotor Stephen, kemudian saya juga asesor, trainer, dan saya praktisi lighting potensial. Ya, beberapa saat lagi, sekitar tanggal 15, saya akan launching buku saya, judulnya Lighting Potensial, yang mana buku ini akan sangat bermanfaat kalau kita sudah tes Stephen. Kemudian kita terapkan apa yang diajarkan bab per bab dari buku ini, itu akan maknyus banget ya. Sedikit promosi boleh dong ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjut sekali mengenai topik kita kali ini. Dan kita bicara mengenai sensing yang bertindak ya. Karena kita tahu bahwa sensing itu dia memiliki kecerdasan fisik. Nah, banyak sekali orang yang penuh ide, tapi sedikit sekali yang benar-benar bergerak. Di dunia kerja, di keluarga, sering sekali kita terjebak dalam rencana, ide, dan lupa eksekusi. Dan kalau kita bicara mengenai eksekusi ini, bidang ini seringkali jadi pembicaraan-pembicaraan di korporasi. Mereka spesial mengadakan gimana caranya mengeksekusi sesuatu. Karena banyak orang punya ide, banyak orang punya rencana, punya visi, dan lupa mereka untuk bertindak. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, dampak buruknya kalau misalnya ide itu tidak pernah menjadi hasil, maka apa ya, nggak ada hasil ya. Jadi orang bisa kehilangan arah juga karena semua orang sibuk berpikir, nggak ada yang bergerak, dan itu akan menyebabkan rasa frustrasi. Rasa frustrasi itu mungkin akan timbul terutama di thinking dan intuiting ya. Nah, ketika kita bisa mengeksekusi ide, maka kita juga akan lebih termotivasi untuk mengerjakan hal-hal berikutnya lagi. Oke ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebentar, ini agak lompat-lompat sedikit ya. Nah, sensing itu adalah mereka yang memiliki cara berpikir yang berakar pada tindakan nyata, pengalaman langsung, dan hasil konkret. Saya ingat dengan seorang rekan saya, kebetulan beliau adalah intuiting.
kemudian dia punya anak sensing, dia bingung. Kok anaknya itu diajak buat ini, buat itu bingung, diem gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi ternyata harus dikasih contoh, kemudian anak itu akan melakukan tindakan nyata. Sesederhana itu. Nah, sensing sendiri, dia segala sesuatunya itu bilang buktikan gitu kan ya. Harus ada bukti. Kalau enggak, mereka tuh enggak percaya. Mereka adalah orang yang rajin, teliti, dan detail. Serta mereka adalah pikirannya terangkai. Apa-apa itu pasti step by step. Bagi mereka, mendapatkan hasil itu penting dan mereka membutuhkan kepastian. Coba deh, kalau buat janji sama orang sensing dan kita nggak penuhi, itu buat mereka frustrasi, oke ya. Dan mereka suka mencontoh. Saya ingat seorang teman saya yang tiba-tiba dia punya usaha laundry. Saya tanya, gimana caranya kamu bisa? Oh, tetangga saya usaha laundry. Dia lihat, kemudian besoknya dia sudah tahu gimana caranya. Dia mencontoh gitu ya. Kemudian tidak begitu suka uh, fiksi, lebih ke non fiksi, kecuali dia meniru, dan ingatannya kuat. Kadang-kadang kita katakan nih orang sensing ini materi banget. Sebenarnya nggak seperti itu, tapi chemistry mereka harta. Mereka mengejar atau dikejar oleh harta. Seringkali orang sensing itu dilihat orang itu nggak imajinatif. Wajar ya, karena dia mikirin masa kini. Dia nggak mikir masa depan begitu kan. Tapi mereka akan menjadi imajinatif ketika wawasannya banyak. Tipe mereka adalah ambil tiru modifikasi. Ya, jadi hasil modifikasi itu yang seringkali orang bilang, ah itu kreatif gitu kan ya. Nah, em, mereka seringkali membosankan gitu ya. Orang bilang membosankan. Kenapa? Karena nggak kreatif itu. Makanya sensing itu harus banyak-banyak wawasan sehingga one day dia kelihatan sebagai orang kreatif. Sensing sulit menerima hal baru, tidak bervisi ke depan, berpikir masa kini, dan dia tidak bisa diam, hiperaktif. Tenaganya banyak banget, gitu ya. Nah, mereka berpikir, katakanlah berpikir lewat tubuh ya, lewat panca inderanya. Belajar dari pengalaman, bukan belajar dari teori. Fokusnya masa kini dan betul-betul panca inderanya nangkep gitu kan ya, hasilnya bisa dilihat, bisa dirasakan. Mereka mengandalkan kebiasaan, sistem, dan konsistensi. Jadi saya sering juga bilang ke teman-teman yang kalau kerja orang sensing, mendingan dia bekerja di perusahaan yang sudah ada sistemnya gitu ya. Jadi itu lebih mudah buat mereka. Nah, Bapak dan Ibu, cara komunikasi mereka, ya kalau kita komunikasi sama mereka, kita harus bilang temanya, kita ngobrolin apa nih sekarang. Itu harus jelas. Jangan lompat-lompat, orang sensing bakal bingung. Harus ada fakta, harus ada contoh. Dan ngasih tahu itu harus bertahap, nggak boleh lompat-lompat, gitu ya. Mereka bisa protes gitu kan. Misalnya kalau mau makan, makan itu harus pakai sendok. Mereka akan bilang, begitu mau ambil nasi, ambil sendok dulu gitu kan, baru bisa makan. Tapi mesin kecerdasan lain bisa aja dia lompat dulu gitu kan. Habis ambil nasi, dia ngambil minum gitu. Tapi kalau sensing nggak, ambil nasi, ambil sendok dulu. Harus benar-benar step by step. Fokus pada aplikasi praktis. Dan kalau kita bicara, kita harus lengkap gitu ya. Nggak boleh lompat-lompat sekali lagi. Dan gunakan pengalaman nyata. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, itu ada sensing introvert dan sensing extrovert. Sederhananya, perbedaannya begini. Kalau si sensing introvert itu, kita bisa bilang begini. Misalnya, kita pakai contoh Ibu Putri ya. Tadi ada Bu Putri di sini. Bu Putri, bersihkan ruangan ini ya. Nanti kalau dalam 2 jam nggak bersih, saya nggak kasih ibu uang. Nah itu introvert akan semangat sekali untuk membersihkan ruangan. Tapi ketika dia ekstrovert, kita akan bilang, Bu Putri, bersihkan ruangan ini Bu ya. Nih saya kasih alatnya, saya kasih sapu, saya kasih lap. Kemudian nanti kalau udah bersih dalam 2 jam, uangnya saya transfer ke ibu. Nah itu akan membuat semangat untuk yang ekstrovert. Dan ekstrovert ini dia itu pengaruh banget hal-hal dari luar dirinya ke dalam. Tapi introvert, dia sudah punya mau dari dalam. Kadang-kadang kita lihat kok sebagai orang yang keras kepala gitu ya. Padahal sebenarnya memang apa-apa dari dalam dirinya, dia sudah punya mau.
Introvert ini jalannya pelan tapi pasti. Kuat di tanjakan, irit tenaga, konsisten sampai akhir. Mungkin mirip dengan mesin diesel ya. Tapi kalau sensing extrovert kayak Matic gitu kan, lincah di jalanan kota, cepat tanggap, gesit menghadapi situasi. Tapi dua-duanya harus punya wawasan. Kalau dia nggak ngerti, dia akan diam aja gitu ya. Dia masuk ke suatu yang baru, dia akan bengong itu ngapain gitu ya. Nah, ketika mereka sudah punya wawasan, nah itu bisa terjadi. Kenapa sih sebenarnya kita butuh sensing? Ya kenapa sih gitu kan ya? Karena sensing lah yang membuat ide itu turun ke bumi. Mereka tuh memastikan sesuatu terjadi. Thinking butuh sensing untuk mengeksekusi rencananya thinking. Intuiting butuh sensing agar ide-idenya bisa diwujudkan. Sedangkan feeling butuh sensing agar pelayanan tetap konkret gitu ya, tetap nyata. Layanan itu diwujudkan gitu kan. Tidak hanya keinginan melayani. Sedangkan insting butuh sensing untuk menjaga keseimbangan dan ritme. Nah, coba kita lihat bagaimana sensing dalam pandangan thinking gitu ya. Coba kita lihat. Nah, gini. Bagi thinking, sensing adalah rekan terpercaya yang memastikan sistem berjalan. Kan thinking itu suka banget sama sistem ya. Jadi sensing ini akan membantu. Thinking mungkin membuat perencanaan gitu. Tapi tanpa sensing ya, rencana di atas kertas itu tidak akan jalan. Sensing akan bisa mengatur detail, ritme, dan efisiensi kerja. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kalau di ruangan ini ya, di ruangan Zoom ini ada yang thinking, enggak kok, saya juga bisa mengeksekusi. Iya, bisa juga. Tapi sensing adalah yang paling menikmati eksekusi tersebut. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, contoh ya misalnya, ayah thinking membuat jadwal belajar dengan rapi, gitu ya. Tapi kalau tidak si anak sensing mengeksekusi gitu kan, dia membuka buku dan mengerjakannya dengan konsisten. Jadi rencana jadwal si bapak itu tidak akan ada artinya. Sesederhana itu. Oke. Nah, kemudian sensing dalam pandangan intuiting. Intuiting kita tahu selalu punya ide, mimpi. Nah, bagi intuiting, sensing adalah jembatan antara ide dan realita. Gitu ya. Jadi sensing ini membawa ide-ide daripada intuiting menjadi kenyataan. Intuiting memetakan masa depan dan sensing memastikan langkah pertama dimulai. Dan sensing mengajarkan intuiting juga apa-apa itu jangan diawang-awang. Di dunia kenyataan dong gitu. Nah, sebagai contoh ibu intuiting misalnya, membayangkan anaknya tumbuh kreatif dan mandiri. Nah, ibunya membayangkan tanpa sensing membuat itu terjadi. Misalnya membereskan mainan, menyiapkan perlengkapan sekolah dengan sendiri. Nah, itu nggak akan terjadi. Kemudian dalam pandangan feeling. Nah, feeling tahu sendiri kan Bapak Ibu ya. Ibu feeling ingin merasa dicintai gitu kan. Nah, anak sensing tentu dia bisa membalasnya dengan tindakan. Menyapu misalnya gitu ya. Menyiapkan air. Sehingga itu menjadi kenyataan bukan sekedar omongan gitu. Oke. Ya. Sorry ini PPT-nya lompat-lompat. Oke. Nah, bagaimana sensing dalam pandangan insting? Insting merasa dekat dengan sensing karena sama-sama cepat tanggap. Ya, mereka sama-sama cepat tanggap. Tapi ingat, sensingnya ini harus sensing yang punya wawasan. Tapi sensing kalau dia belum punya wawasan, dia mungkin tidak akan cepat tanggap. Nah, perbedaannya, insting bergerak secara naluri, sedangkan sensing berdasarkan pengalaman. Itu ya. Jadi dia akan lakukan step by step. Kombinasi keduanya menciptakan kerja yang cepat sekaligus akurat. Nah, sebagai contoh, anak insting cepat membaca suasana ketika adiknya rewel. Nah, anak sensing tahu tindakan yang tepat, ambilkan susu, kemudian dipeluk. Sehingga anak insting melihat, oh ternyata si adik rewel itu dengan dipeluk, ya mungkin adanya feeling ya, dengan dipeluk dia jadi menjadi tenang gitu. Nah, Bapak dan Ibu,
eh, kita pun sebagai orang sensing atau mungkin di sekitar kita ada orang sensing, itu potensinya mesti dikembangkan. Nah, hal yang sangat penting sekali bagi orang sensing, mereka itu otaknya akan lebih on ketika mereka badannya bergerak, terutama sensing introvert. Sensing ekstrovert juga demikian, tapi ada tambahannya. Kadang-kadang sensing ekstrovert itu dia suka kalau diajak belanja. Nah, kenali ya siapa sensing di sekitar kita. Kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu dan keluarganya belum tes Tivin, mungkin ajak mereka sensing. Jadi mungkin bagusnya tes Tivin segera. Berikan ruang untuk bertindak dan hargai setiap tindakan kecil. Sensing itu merasa disayang kalau dia diberikan hadiah. Nah, menghargai itu bagi sensing ketika dia menerima sesuatu. Nah, bagusnya sensing dipasangkan dengan mesin kecerdasan lain, terutama ketika sensing belum memiliki pengalaman. Karena ketika dipasangkan dengan intuiting, maka intuiting bisa memberi arah kepada sensing, thinking bisa ngasih tahu, ini loh SOP-nya, step by step-nya yang harus dilakukan. Nah, feeling sendiri bisa memberikan semangat, dan insting bisa menjaga ritme. Oke. Kemudian ingat ya Bapak dan Ibu, tanpa sensing, ide bisa berhenti di kepala kita. Tapi tanpa ide, sensing seringkali kehilangan arah. Keduanya saling membutuhkan. Tidak perlu langkah besar, mulailah dari tindakan kecil yang diulang-ulang setiap hari. Karena sensing cara belajarnya dengan mengulang-ulang. Amati satu hal kecil yang bisa sensing lakukan saat ini dan langsung lakukan tanpa nunda. Satu langkah kecil menggerakkan banyak hal di sekitar. Ketika tanganmu bergerak, dunia pun ikut bergerak. Ketika sensing bergerak, maka dunia pun ikut bergerak. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Silakan Bu Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma untuk pemaparannya tentang tema sensing kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya. Jadi lebih tidak banyak teori ya Bapak Ibu pada malam hari ini sangat konkret sekali ya bagaimana setiap peran mesin kecerdasan terhadap perannya untuk mesin kecerdasan sensing. Nah, jadi bukan hanya sensing aja yang penting ya Bapak Ibu. Memang semua mesin kecerdasan itu penting. Tapi karena malam hari ini kita membahas tentang sensing, jadilah kita membahas tentang apa sih peran besar atau peran paling penting untuk mesin kecerdasan sensing. Dan ini langsung di-framing langsung ya oleh Bu Sukma Awantari kepada setiap mesin kecerdasan lain dimulai dari thinking, intuiting, feeling, dan juga insting. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti biasa Mira pastinya sudah tahu ya Bapak Ibu akan menunggu-nunggu untuk sesi ini, di mana sesi Q&A, sharing, dan juga diskusi ya. Tapi sebelum itu Mira akan sampaikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sebelum, Mira buka untuk sesi Q&A, sharing, dan juga diskusi, Mira akan sampaikan 4 poin terlebih dahulu Bapak Ibu. Poin yang pertama, untuk Bapak Ibu khususnya yang mau bertanya jawab atau Q&A ya, Mira akan, memprioritaskan bagi Bapak Ibu, nggak hanya Q&A aja ya, Q&A ataupun, sharing dan juga diskusi, Mira akan lebih prioritaskan untuk Bapak Ibu yang bisa open mic dan juga open cam, ataupun salah satunya juga boleh ya, mau open mic aja juga boleh, agar bisa, lebih interaktif ya komunikasi kita. Nah, nanti tinggal raise aja, nanti Mira akan lihat siapa nih yang duluan raise, nanti Mira akan persilahkan lebih dulu. Oke, itu poin yang pertama ya Bapak Ibu. Kemudian poin yang kedua, eee, ini khusus untuk Bapak Ibu yang Q&A, Mira akan maksimalkan untuk satu peserta maksimal 2 pertanyaan saja. Kenapa ya harus dimaksimalkan atau harus dibatasi untuk setiap peserta agar kita bisa memberikan kesempatan untuk peserta lain bertanya jawab juga Bapak Ibu. Karena satu pertanyaan aja dari Bapak Ibu bisa jadi memberikan jawaban yang sangat panjang ya, sangat memakan waktu yang mungkin bisa sampai 10 atau 15 menit bahkan ya seperti itu karena, disambil juga dengan diskusi. Nah, jadi, untuk, Bapak Ibu yang Q&A kita akan maksimalkan 2 pertanyaan saja. Nah kemudian, poin yang ketiga, mmm, untuk Bapak Ibu khususnya para promotor Stephen ya, para promotor Stephen
Terkhusus untuk promotor Stephen Brand juga nih. Nah, jadi, cabang Stephen Brand itu memberikan fasilitas yang namanya inspirasi pagi yang, Bapak Ibu bisa join ya secara free, yang akan dibersamai oleh Solver Ferry dan juga Coach Herdian secara bergantian, yang di mana inspirasi pagi tersebut disediakan untuk Bapak Ibu berdiskusi, tanya jawab, atau apapun itu ya, bahkan sampai ke private session terserah. Nah, jadi lebih, diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu promotor Stephen Brand untuk bertanya pada, sesi inspirasi pagi tersebut. Nah, khusus untuk Brainity Talk kita pada malam hari ini ataupun di malam-malam selanjutnya ya Bapak Ibu, Mira akan maksimalkan untuk Bapak Ibu sebagai peserta Brainity Talk ataupun klien yang udah pernah tes Stephen sebelumnya dengan para promotor Stephen Brand Bapak Ibu ya. Nah, jadi bukan berarti Bapak Ibu yang sebagai promotor Stephen Brand tidak boleh bertanya, boleh, silakan diajukan pertanyaannya. Kalau, mau interaksi juga boleh, mau disampaikan dari room chat Zoom juga boleh. Nah, tapi, eee Mira akan prioritaskan untuk Bapak Ibu sebagai peserta Brainity Talk dulu yang, bertanya ya Bapak Ibu. Jadi sebagai klien yang sudah pernah tes Stephen selain dari promotor Stephen. Oke, kemudian, poin yang terakhir ya, poin yang keempat, karena tema kita pada malam hari ini adalah membahas tentang sensing ya, secara gambaran besar atau garis besarnya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti juga Bapak Ibu nggak boleh bertanya di luar pada mesin kecerdasan sensing, boleh, tapi lagi-lagi Mira akan memprioritaskan untuk Bapak Ibu dan teman-teman bertanya, sharing, ataupun diskusi ya tentang tema sensing terlebih dahulu atau mesin kecerdasan sensing terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu, semoga 4 poin, yang sebelumnya sudah Mira sampaikan dapat dipahami oleh Bapak Ibu semua. Selanjutnya Mira akan langsung saja buka untuk sesi Q&A, sharing, dan juga diskusi. Nah, di sini sudah ada yang mau interaksi, silahkan Bapak atau Ibu Si Danin, oh ini sepertinya hasil tes Stephen-nya ya, sensing introvert ya, Bapak atau Ibu ya, silahkan. Ya, baik Mbak Mira, terima kasih. Saya Wildanin, sensing introvert. Oh, Ibu Wildanin Yang ingin promotor. saya Stephen Brain Batubara. Oke, Ibu Wildanin, mohon maaf sebelumnya tadi Mira sudah sampaikan ya ada 4 poin, salah satu poinnya itu khusus untuk para promotor Stephen ya, bukan berarti nggak boleh ya, boleh, boleh banget. Nah untuk, khusus untuk Bu Mutia jangan ketawa ya Bu Mutia ya. Nah khusus untuk promotor Stephen ya, bukan berarti nggak boleh sampaikan untuk mau diskusi, sharing ya silahkan boleh, tapi Mira akan prioritaskan untuk Bapak Ibu sebagai peserta Brainity Talk terlebih dahulu ya bertanya atau, klien yang udah pernah tes Stephen. Karena khusus untuk para promotor, khususnya promotor Stephen Brain ya, nah itu diberikan kesempatan ya sharing, diskusi, atau private session itu melalui inspirasi pagi yang sudah disediakan oleh Stephen Brain. Oke, baik, mudah-mudahan dapat dimengerti Bu Wildanin, sekali lagi mohon maaf dan, kalau misalnya nanti selanjutnya, sudah kosong ya, tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada lagi yang mau didiskusikan, baru, Mira akan persilahkan kembali untuk Bu Wildanin apakah mau Q&A ataupun sharing. Itu dulu ya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi Bu Wildanin dan mohon maaf Mira akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya yang ada melalui room chat Zoom ya Bapak Ibu. Oke, baik, di sini sudah ada Ibu Mira akan bantu bacakan ya, Bu Sukma. Di sini sudah ada Ibu Resti, sensing introvert dari Indramayu. Nah, ini pertanyaannya, izin bertanya, apakah tipe sensing itu segala amanah atau job bawaannya pengen diambil ya? Kenapa seperti itu? Gimana cara mengukur kemampuan dan kalau burnout kebanyakan kegiatan apa yang bisa dilakukan? Oke, baik, silakan Bu Sukma untuk tanggapannya. Ibu Resti. Iya, tenaganya banyak, Bu. Ibu ngerasa nggak tenaga Ibu banyak gitu ya? Jadi memang si burnout intinya orang sensing itu speednya harus naik. Jadi olahraga, Bu. Gimana cara ngukur kemampuan dan kalau burnout kebanyakan kegiatan ya olahraga, Bu. Biasanya saya perhatikan juga ya teorinya bilang bahwa orang sensing itu mesti olahraga. Dia bangun subuh. Lakukan aja itu, biasanya nggak burnout biasanya. Seperti itu. Ibu Resti gimana, Bu? Rajin olahraga kah? Bu Iya, Resti masih ada. ada, Rajin, Bu ada. ya?
Mm-mm. Kadang-kadang. Heeh, Tapi emang kalau olahraga itu mood emang agak ini sih, agak stabil ya. Walaupun heeh. habis olahraga jadinya ngantuk. Tapi nanti naik lagi semangatnya. Iya, jadi Mhm. tenaganya banyak. Lakukan aja itu. Saya juga bertanya ke beberapa teman-teman yang sensing introvert, bener banget katanya. Bangun subuh, olahraga, itu speednya naik. Semakin banyak dia bisa mengerjakan sesuatu. Karena memang sensing ya kecerdasan fisik ya, Bu. Mm-mm. Ibu ngalamin juga seperti itu? Iya, seperti Hmm, itu. iya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Heeh. Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma untuk tanggapannya dan juga terima kasih Bu Resti atas pertanyaannya karena sudah menjawab. Mira akan lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Vivi dari Semarang. Pertanyaannya, selamat malam Kak Sukma, saya Vivi, intuiting extrovert dari Semarang. Izin bertanya Kak, saya dengar katanya kekuatan sensing adalah kelemahannya bagi intuiting Kak. Bagaimana untuk intuiting melatih atau mengatasi kelemahan dari sisi sensingnya tersebut, seperti agar ada action nyata? Terima kasih. Oke, Hmm, silahkan Bu Sukma Ibu tanggapannya. Vivi ya. Ibu Vivi Ibu intuiting Vivi. extrovert. Ibu punya kegiatan kreatif nggak, Bu? Jadi harus melakukan kegiatan kreatif setiap saat, Bu. Setiap hari. Nah, di situ pelan-pelan, jadi Ibu harus tingkatkan kemampuan intuiting Ibu. Nah, ketika itu naik, misalnya naik 500%, 1000%, maka sensingnya juga akan naik 1000%. Nah, saya ngerasain sendiri sebagai orang intuiting, ketika saya kreativitas ya, saya lakukan setiap saat, lama-lama, kan meniru ya, sensing itu suka meniru. Meniru itu susah bagi saya, tetapi ketika saya rajin melakukan kreativitas, itu saya mulai melihat hal yang lain. Saya stuck misalnya di kreativitas saya mulai melihat hal yang lain. Seperti meniru, padahal sebenarnya bukan meniru, sebenarnya mencari insight, mencari apa ya, mencari inspirasi sebenarnya. Gimana Bu Vivi, ada kegiatan kreatif nggak Bu yang Bu lakukan dengan rajin? Bu Vivi masih ada di ruangan? Bu Vivi, silahkan. Ada Bu Vivi Semarang ya. Oke, pertanyaan lagi nih dari Bu Vivi tambahan. Definisi aktivitas kreatif itu yang seperti apa ya, Kak? Ah, Silahkan Bu oke. Sukma tanggapannya. Ibu punya aktivitas yang merangsang kemampuan Ibu untuk berkarya, ya merangsang berkarya. Ada orang yang nulis, menggambar, memasak pun juga mungkin kreatif ya. Jadi itu memaksa kita untuk berkarya lagi, berkarya apapun itu. Mm-mm. Ada nggak Ibu punya hobi atau apa Bu sekarang Bu? Ya, Mm-mm. silakan Bu Vivi tambahan tanggapannya. Kreatif itu artinya luas sekali sebenarnya ya Bu Sukma ya. Iya, Jadi kalau kreatif mungkin dalam pandangan umum itu banyak di bagian seni sepertinya ya Bu Sukma, seperti musik, menggambar, melukis. Tapi bisa juga nggak kira-kira dari Bu Sukma apakah dari kegiatan sehari-hari itu menghasilkan hal-hal yang sifatnya kreatif? iya. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sih Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia katakan memiliki daya cipta, mampu menciptakan sesuatu. Dan intuiting punya kemampuan itu. Mm-mm. Menciptakan sesuatu. Kadang-kadang sesuatu yang nggak ada, itu dia bisa ciptakan. Tapi kalau sensing, yang sudah ada, dia modifikasi. Atau bahkan dia tiru aja. Misalnya ada sesuatu terjadi di Thailand gitu ya. Eh, mereka buat bunga-bunga di dalam pot misalnya. Nah, kemudian eh, bunga-bunga di dalam pot ini dibawa oleh sensing, ditiru, dilakukan di Indonesia. Orang Indonesia ngelihat, karena nggak ada di Indonesia, orang Indonesia ngelihat, oh kreatif banget gitu kan. Padahal sebenarnya dia meniru. Tapi kalau intuiting, betul-betul sesuatu yang belum ada tuh bisa jadi ada gitu. Mm-mm. Bisa Bu, Benar. Bu Vivi, dia mencipta Bu. Mm-mm. Oke, nah ini tambahan tanggapan dari Bu Vivi. Sepertinya saya pribadi tidak ada aktivitas kreatif. Mungkin bulanan bikin checklist rutinitas untuk 1 bulan ke depan. Hmm. Hobi Ibu apa Bu? Ya, silakan Bu Vivi kalau mungkin bisa open mic sepertinya lebih asyik lagi ya kita bisa berinteraksi. Oke, Baik, izin open mic ya, open mic ya silahkan Kak. Bu Vivi. Mm-mm.
Kalau hobi kelihatannya nggak ada juga ya Kak Sukma. Kegiatan Ibu apa? Hmm, saya lebih suka baca buku. Pasti Mhm. lagi belajar-belajar sekarang kesibukannya. Lagi Boleh tahu kenapa Ibu baca buku? ngikutin seminar-seminar. Ah, ya itu orang intuiting prosesnya begitu. Eh, Lagi Ibu lagi mengumpulkan tuh Bu. Ibu lagi mengumpulkan sesuatu nanti rajin aja terus seperti itu, nanti akan kelihatan Bu. Tertariknya di mana gitu. Ibu baca buku, Ibu Berarti suka menulis, ya, ketik-ketik lebih sukanya. Di itu. laptop lebih suka. Diterusin Jadi, aja itu Bu. Jadi itu akan menjadi proses kreatif Ibu. Lakukan oh, aja setiap hari ya. Heeh. Kalau bisa ya lakukan oh setiap hari berarti atau pakai mood atau gimana. Itu proses proses kreatif Ibu. kreatif. Mm-mm. Nanti Ibu Oh, lama-lama akan ngerasa eh kok kemampuan sensing saya juga kayak niru gitu. Padahal sebenarnya nggak niru. Ibu cuma perlu inspirasi aja seperti itu. Mm-mm. berarti mungkin saya saat ini lagi di tahap yang mencari inspirasi gitu kali ya Kak ya. Bisa jadi Soalnya ya. kalau dengar istilah itu isinya tentang menggambar, melukis, aku intuiting, kreatif Hmm. gitu. Intuiting kadang-kadang juga nggak seni, Bu. Dia dia kreatif. Kreatif kan kreatif mencipta bukan berarti yang diciptakan seni, Bu. Yang jelas Hmm. dia berbeda. Mm-mm. Hmm. Ya, Bisa, Oke, Bu? berarti sudah Mm-mm. menjawab Bu Vivi? mungkin cukup mungkin ya Siap, Bu, siap. Semoga berarti Oke, aku udah membantu tahu ya. sekarang aku di posisi Iya. Ditunggu, Bu, Bu. tulisan-tulisannya, Bu. Bukunya ditunggu. Oke, baik. Terima kasih Bu Alright. Vivi untuk Terima kasih Kak. pertanyaannya. Terima kasih Kak Mir. Makasih. Terima Terima kasih Mm-mm. Kak kasih Bu Sukma. Vivi sekali lagi. Terima kasih juga Bu Mm-mm. Sukma atas tanggapannya ya. Jadi memang Iya, ternyata masih banyak ya Bu Sukma ya orang yang menganggap hal kreatif itu masih di bagian seni. Padahal contoh nyatanya bisa jadi misalnya dia seorang guru, guru PAUD juga, tapi dia menciptakan suatu games baru yang nggak membosankan, yang nggak monoton, yang membangkitkan semangat belajar, itu juga sepertinya iya, salah satu benar. proses kreatif juga ya, Bu Iya, Sukma. benar sekali ya. Nah, silahkan Mm-mm. mungkin Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan kegiatannya pada saat ini ya, kegiatan sehari-harinya. Mm-mm. Oke, baik. Oke, baik. Ini masih sambil menunggu Bapak Ibu ya yang mau Q&A, sharing dan juga diskusi. Jangan disia-siakan ya waktunya. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktunya. Nah, ini ada tambahan tanggapan juga dari Solver Ferry, membaca mengikuti seminar itu aktivitas yang menstimuli kreativitas. Nah, jadi memang Oke. intuiting itu treatmentnya adalah dengan distimulus. Jadi dengan Bu Vivi mengikuti seminar, membaca buku itu otomatis salah satu proses untuk menstimulus diri sendiri. Oke, Mira lanjut lagi ya Bu Sukma. Ke pertanyaan yang selanjutnya, ini pertanyaan dari Ibu Yuyun. Nah, pertanyaannya, kalau sensing yang belum berkembang, apakah mempengaruhi cara bicara dengan lawan bicaranya, Kak? Seperti kurang disuka oleh lawan bicaranya. Nah, ini mungkin boleh dikonkretkan juga kurang sukanya itu ketika ngomong apa gitu ya. Silakan Bu Iya, Yuyun mungkin heeh. tambahan tanggapannya ya. Nah, tapi Enak silakan. kalau kita ngobrol ya. Iya, benar. Silakan Bu Heeh. Yuyun, diperbolehkan sekali ya untuk open Iya, mic ya, nggak perlu open cam juga nggak apa-apa ya. Silakan Ibu open Yuyun. mic. Heeh. Ya, heeh. Iya. Mungkin sambil menunggu Ibu Yuyun kita nah ini Bu Yuyun sudah open mic. Silakan Bu Yuyun. Iya, Kak, makasih. Boleh nanya sesuatu nggak, Kak? Tadi saya mau Silakan. jelasin itu yang dari pertanyaan saya. Maksudnya seperti ini, Kak. Misalnya kalau ada yang negor gitu, misalnya dia negor ke temennya. Jadi kurang suka buat menghadap yang dengerinnya gitu. Hmm, suaranya agak kabur ya. Gimana? Dia ditegur anaknya gimana, Bu? Iya, kalau dia negur temennya, itu kurang suka. Itu gimana ya? Apa berpengaruh sama sensingnya? Oh, sensing, sensing negur temennya dan temennya kurang suka, begitu ya, Bu? Iya, benar, Bu. Ah, oke.
Ya kalau negur orang ya bisa jadi Bu, bisa jadi memang seperti itu. Cuman sekarang negurnya gimana Bu? Apakah Ibu tanya seperti apa negurnya? Nah itu harus dikasih tahu karena sensing ngapa-ngapain itu dia harus dikasih tahu caranya begini, dikasih contoh seperti itu. Kebetulan Ibu kan intuiting. Kadang-kadang kita sebagai intuiting, saya juga intuiting, berpikir bahwa dia udah bisa, masa gitu aja nggak bisa gitu kan? Tetapi sensing betul-betul butuh ketika mau negur teman dilihat dulu gitu kan ya, dilihat dulu. Jadi step by stepnya harus Ibu kasih tahu. Dilihat dulu sebenarnya bener nggak dia yang salah seperti itu kan. Jangan asal negur. Bisa jadi temannya bukan dia yang salah, misalnya seperti itu. Jadi harus dikasih tahu, baru dia akan nantinya ketika dia sudah punya wawasan banyak gitu kan. Sensing itu akan bisa ngajarin ke orang lain cara negur berdasarkan pengalaman dia. Jadi gitu, Bu. Mm-mm. Oke, Kak. Makasih, Bu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuyun atas pertanyaannya ya. Terima kasih juga Bu Sukma yang sudah menanggapi. Mm. Nah, di sini kita sudah ada Ibu Nurlinda, Intuiting Introvert dari Samarinda yang sudah raise hand. Silakan Bu Nurlinda, apakah Oke. mau bertanya, sharing ataupun diskusi tentang sensing pada malam hari ini? Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Nurlinda. Saya istrinya Intuiting Introvert, suami saya Sensing Introvert. Cuman saya pernah dengar kalau Sensing itu selalu terjebak di zona nyaman, Mhm. susah keluar, susah move on. Sementara saya itu kan, misalnya kalau sudah melihat suami ada mengeluh gitu tentang pekerjaannya gitu kan, rekomendasi pertama kan resign, cari tempat kerja yang lain gitu kan. Cuma Sensing ini terlalu banyak pemikirannya gitu, udah terjebak di zona nyamannya dia gitu. Mhm. Bagaimana sih caranya memotivasi dia atau memberikan dia apa ya, support cara bicaranya atau lain-lain gitu supaya dia tuh berpikirnya jangan di situ-situ aja, bahwa tempat kerja atau tempat mencari rezeki itu cuma di situ. Kekhawatirannya tentang di tempat lain itu banyak banget gitu yang mau dipikirin. Sementara ya di luar itu kan belum tentu seburuk apa yang dia pikirkan gitu. Mhm. Komunikasinya gimana gitu. Nah, Sementara Ibu tahu. kodratnya kan saya istri dan dia suami gitu. Bu, sensing itu kan apa ya? Dia tidak seperti ibu yang intuiting, bisa ngelihat ke depan gitu kan? Bisa ngelihat ke depan. Dia betul-betul di masa kini. Nah, saya pernah punya teman, dia punya anak gitu ya, dia punya anak. Kejadiannya seperti ini juga. Saya juga agak bingung waktu itu saya baru jadi promotor gitu kan. Nah, saya ingat bahwa kalibrasinya sensing itu adalah olahraga. Saya minta anaknya olahraga aja gitu kan. Suatu hari saya dapat kabar dengan dia olahraga tiba-tiba nggak tahu otaknya tuh jadi on gitu kan. Otaknya jadi on. Jadi dia eh, ide-idenya muncul gitu ya. Kemudian tadi juga ada yang nanya Pak Imam Suprayogi ya bagaimana mengatasi kegugupan untuk SE gitu, sensing extrovert sekalian ya. Jadi ketika sensing itu berolahraga, otaknya jadi on, gugup, kemudian kehilangan arah, itu tiba-tiba kok ada insight gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, cuman saya ingin tahu suami ibu rajin olahraga nggak? Halo, Bu Nurlinda. Silahkan Bu Nurlinda. Olahraganya sih kadang-kadang aja. Ah, Kalau lepas ini aja, kalau pas cuti. Cuma kalau di pekerjaannya dia itu lebih banyak di office ya. daripada di lapangan gitu. Mm. Itu Bu. Kemudian yang kedua, dia memang harus banyak-banyak eh, apa ya, wawasan Bu. Entah dia baca buku, nonton, atau ngobrol dengan ibu ya, ngobrol dengan ibu. Tapi saran saya, kalau bisa suami ibu itu olahraga, itu akan membantu banget. Ya, saya temukan cukup banyak orang-orang sensing, dia akan lebih terbuka gitu, otaknya lebih on gitu kan. Jadi tiba-tiba dia punya ide gitu kan.
ada seorang sensing, dia pengusaha, dan dia bilang, kenapa ya setiap saya habis olahraga, itu otak saya on gitu kan. Dan dia, begitu saya bilang, memang seperti itu sensing. Oh, pantas. Nah, itu beda banget Bu ya. Kadang-kadang juga begini Bu, sensing itu dia niru. Di rumah saya nggak ada sensing, tapi pernah saya buat exercise. Saya pernah buat exercise bahwa apa istilahnya ya? Saya ajak seorang teman jalan gitu, dia sensing dan itu merupakan wawasan buat dia. Dia ngeliat ya, ngeliat di luar. Kemudian ketika saya melakukan sesuatu, sensing itu kok dia mudah banget meniru gitu. Jadi siapa tahu di lingkungannya ada yang ditirunya seperti itu, Bu. Jadi seperti itu. Mungkin nggak Ibu ajak ke tempat-tempat yang banyak orang optimis gitu kan ya. Banyak orang berpikir ke depan. Jadi lingkungannya yang harus juga berubah. Itu akan sangat membantu. Dan lingkungannya harus lingkungan yang positif. Jangan yang ngeluh seperti itu. Bisa, Bu? Ya, Bisa. insya Allah. Heeh. Olahraga dulu, Bu ya, suaminya. Ya. Oke, baik. Terima Ya, kasih, Bu. oke, makasih. Oke, Baik. baik. Terima kasih Bu Nurlinda atas pertanyaannya dan Ya. terima kasih juga Bu Sukma atas tanggapannya. Kita Mm-mm. lanjut lagi Bu Sukma, di sini sudah ada yang raise hand, Ibu Putri dari Munte dari Bangka Belitung. Silakan Ibu Putri, apakah Oke. mau Q&A, sharing ataupun diskusi tentang sensing pada malam hari ini? Terima kasih Mbak Mira. Selamat malam Bu Sukma. Malam, Bu Putri. Nah, saya ini mau bertanya terkait dengan anak saya itu sensing introvert. Mm-mm. Nah, jadi dia itu kalau di sekolah lebih banyak pendiam. Terus Mm-mm. kemudian kalau tunggu dipanggil, dia baru kayak mencerna apa yang dikatakan gurunya. Kemudian dia itu lebih suka untuk bermain dengan yang di bawah kelasnya. Misalnya dia itu sekarang kelas 5, dia tuh suka main dengan kelas 3, kelas 2, kelas 1 yang bisa mengikutinya gitu. Mm-mm. Sedangkan kalau kawan di kelasnya itu kan nggak mau sepenuhnya mengikuti apa yang diinginkannya gitu kan. Makanya selalu berteman dengan yang lebih kecil dan Mm. sulit ditegur gitu. Kalau misalnya ditegur itu langsung seperti ya nggak senang gitu Mbak Mm. Sukma. Jadi kira-kira gimana ya cara saya untuk seperti memberi sudah banyak sih apa namanya memberikan ini ya apa namanya masukan untuk anak saya itu dengan baik gitu kan. Terus kemudian sampai saya tegur, sampai minta tolong sama gurunya gitu kan. Tapi Mm-mm. memang sulit untuk memberikan pola yang baik gitu untuk anak saya itu gimana ya Mbak Sukma? Mm. Bu Terima Putri apa kasih. mesin kecerdasannya, Bu? Saya itu apa ya insting Oh, extrovert saya. insting atau intuiting, Bu? Insting. Kalau insting nggak ada introvert ekstrovert, tapi kalau intuiting ada introvert ekstrovert. Otak Insting. tengah, Bu. Otak tengah. Otak tengah, iya. Oh iya ya, baik. Otak tengah ya. Heeh. Oke, anak Ibu main ke bawah. Iya Apa gitu. saran yang kenapa Ibu merasa tidak masih belum yakin sekali dengan saran-saran yang dikasih ke orang? Apa saja saran mereka kalau boleh tahu, Bu? eh Saran maksudnya apa ya nih ya Mbak Sukma? Tadi Ibu bilang ada saran-saran dari orang-orang gitu, diapakan anaknya seperti itu. Saya itu yang memberikan saran kalau anak saya itu harus main dengan yang seumuran dia gitu. Hmm. Jadi Nah, biar lebih berpikir sama seperti teman-temannya. Ini jangan mainnya tuh sama adik-adik terus sama yang kelas 3, kelas 2, kelas 1 gitu, Mbak. Kan dia tuh oke, introvert gitu kan. Jadi dia tuh nggak bisa kayaknya mengikuti orang, dia harus diikutin gitu sepertinya. oke. Jadi begini, Bu. Sensing itu ada kecenderungan begini. Dia itu memulai sesuatu itu harus step by step. Nah, ketika dia bisa, kemudian dia menjadi dominan. Jadi ada Mm-mm. kemungkinan anak ibu
dia sudah bisa bergaul dengan anak-anak yang di bawah dia, dan dia Mm-mm. merasa di situ dia bisa dominan. Iya, Dan benar. dengan teman-temannya yang selevel, itu dia nggak ngerti mesti ngapain. Iya. Dia mesti ngapain si anak itu. Nah, disinilah fungsi dari gurunya untuk mengajak anak itu ada di dalam teman-temannya. Jadi gurunya yang harus berfungsi atau kita bisa berfungsi di situ. Begini caranya, dikasih tahu caranya. Kamu Mm-mm. diam di sini dan itu sama teman-teman kamu misalnya gitu kan ya. Nanti, nah tuh coba ngobrol sama si A, gini caranya ngobrol, gini caranya coba salaman atau gimana, ditunjukkan caranya. Itu akan membawa dia ada di antara teman-temannya. Jadi Mm. sensing itu kalau di perusahaan namanya SOP, dia butuh apa sih step by stepnya. Sedangkan dengan anak-anak yang kelas 3 ke bawah itu yang di bawah dia udah tahu Iya, gimana caranya sehingga dia bisa jadi dominan. Tapi iya dia benar. bisa menguasai gitu kan. Tapi sama teman-teman sekelasnya dia nggak tahu mesti ngapain. Nah, lagi sekali satu hal Bu, ketika sensing itu stuck otaknya, ajak olahraga itu benar-benar mujur banget. Saya temukan di beberapa teman-teman saya yang tes di saya seperti itu. Dan mereka Oh, akan menjadi mm-mm. maju ketika mereka geraknya banyak, Bu. Karena kan kecerdasan fisik, Bu. Iya, memang Hmm. dia suka sekali olahraga. Jadi saya tuh kadang-kadang Bagus. kesalnya dia nggak bisa jalan, Bu. Dia lari terus. Bagus dong. Jadi kalau misalnya belanja di tempat mana gitu, dia lari terus, muterin setiap lorong-lorong, kadang-kadang saya kesal gitu. Banyak 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 ini ya, Jadi banyak memang tenaga dia dia. lebih ke alihkan ke badminton, apa yang Oke. sukaannya, bola, apa gitu. Cuman memang itu kesulitan dia untuk beradaptasi di kelasnya itu, Bu. Walaupun saya sudah bilang ke gurunya gitu kan bahwa dia itu adalah modelnya sensing introvert dan harus dipanggil dulu dan harus apa namanya, ditanyain dengan dirinya gitu. Tapi kalau misalnya, "Ini dikerjain ya semuanya ya," dia itu kadang-kadang nggak connect gitu. Saya Pasti. apa namanya, harus dipanggil dulu, "Azam, dikerjain ini." Gitu, Bu. Iya. Mbak, jadi saya tuh bingung kadang-kadang mau bilang sama bu gurunya tuh Nah, sering-sering dipanggil gitu. Ibu coba minta sama bu gurunya misalnya ada tugas matematika Mhm, misalnya gitu ya. mhm, Eh, Kasih tulisan mungkin, anak ibu disuruh nomor 1 kerjakan mhm, ini caranya begini. Nomor 2 selesaikan ini caranya begini. Nomor 3 juga seperti itu Bu. Itu akan mhm. memudahkan dia untuk memahami. Nanti lama-lama PD-nya muncul, dia akan bergaul sama teman-teman sekelasnya. Bahkan mungkin ke kakak kelas kalau PD-nya udah muncul. Kalau memunculkan PD-nya itu gimana ya Mbak Sukma ya? Itu susah sekali saya. Pasti Bu, susah kalau anaknya, jadi gini, tadi saya jelaskan bahwa orang sensing itu harus dikasih tahu nomor 1 kamu kerjakan A. Misalnya kayak buat nasi misalnya. Nomor 1 ambil beras 1 sendok, apa misalnya 1 kilogram gitu kan. Ambil beras 1 kilogram. Masukkan ke wadah cuci. Ketiga, cuci sampai bersih. Cuci sampai bersih itu masih bingung dia. Bersih itu 5 kali ganti air misalnya begitu. Jadi harus begitu Bu anak ibu. Kemudian setelah bersih baru masukkan ke Abang dek nih, abang kemana dek. Bu? Ke Magicom misalnya gitu kan ya. Kemudian tahap selanjutnya baru colokkan listrik. Jadi sama sensing harus begitu Bu. Itu akan lebih mudah buat dia. Jadi kalau bisa Ibu komunikasi Wah, sama pengajarnya, begitu caranya. Uh-uh. Jamin oke. bisa Bu. Dan kebetulan anaknya juga sudah gerak banyak, artinya itu sudah nggak ada masalah di situ. Mm-mm. Kalau Cuman soal disiplin dia memang luar biasa, Bu, disiplin luar biasa. Apalagi sudah diberikan sekali contoh, dia memang langsung disiplin dia memang. betul, betul Eh, Bu, harus kasih contoh. Dan cuman Ibu harus buat jadwal untuk anaknya, misalnya jadwal belajar jam segini, jadwal ini jam segini, karena memang anaknya disiplin. Anak ibu iya. bagus banget. Anak ibu ini bisa jadi pemimpin nanti, Bu. Tapi harus Ah, diajarin oke. tahapan-tahapannya. Heeh. Oke, terima kasih Mbak Sukma Ya. atas arahan masukannya. Jadi ibu mengertinya apa, Bu? Apa yang akan ibu lakukan sekarang, Bu?
Ya mungkin saya sih sebenarnya sudah mengatakan ke Bu Guru, cuman ya Bu gurunya memang mengatakan bahwa "Enggak setiap hari Bu bisa saya lakukan begitu emang," kata Bu gurunya Oke. kan. Ya juga saya Mm-mm. yang memahami bahwa yang di kelas itu kan yang apa namanya, yang diajarin banyak gitu ya kan Bu, nggak bisa kita meminta satu prioritas gitu ya kan. Oke, Jadi ya ya. mungkin dari dalam keluarga dulu, ya memahami, apa namanya, memberikan pemahaman ya, bahwa Mm-mm. mungkin jangan setiap dibilang baru tapi memang di rumah juga tunggu dibilang, "Bang, tadi ngerjain apa?" Gitu kan, yang saya tanya, dia tuh kadang-kadang nggak tahu menjelaskannya. Anak Jadi ibu emang dikursuskan, Bu? Ikut ini kursus nggak? baru selesai kursus. Udah bagus itu, Bu. Jadi memang anak saja yang harus diikutkan kursus. Bagus itu. Iya, jadi saya tuh kadang-kadang ini udah semua gitu kan, tapi, mungkin bertahap kali ya, Iya, Mbak Sukma. betul. Nggak Iya, nggak mungkin semua bisa harus iya, dilatih betul. dengan Iya, heeh. dia Iya. tuh udah belajar kan, udah Mm-mm. belajar, tapi Mm-mm. dia tuh sepertinya kalau sudah terima rapot kemarin tuh dia gagal, merasa gagal, dia tuh kecewa gitu kan, dia mukul-mukul dinding karena dia nilainya tuh masih rendah terus dia. Mm-mm. Jadi dia tuh pintar hafalan. Tapi Mhm. kalau soal berhitung matematika, dia tuh kayaknya nggak mau pusing gitu loh Mbak Sukma, nggak Iya. mau susah atau kayak mana gitu. Jadi memang selalu rankingnya tuh di bawah. Bahkan kami udah nggak usah dimarahin, memang udah berusaha, udah dikasih ini kan, udah dikasih apa juga, apa namanya, pengetahuan juga, ya sudah berusahalah kami tidak diam gitu kan. Cuman memang ya tidak ada perubahan untuk nilai gitu. Tapi kalau ya Mm-mm. untuk nilai sikap di sekolah gitu kan masih bermain dengan anak-anak gitu. Ya, By the way, anaknya Bu suka ngulang pelajaran nggak, Bu? ngulang pelajaran, kalau malam itu mengulang pelajaran yang Oh ya, dipelajari udah tadi bagus. tadi di sekolah gitu. Jadi biar berulang-ulang Mm-mm. gitu Mbak Ya. Sukma. Jadi, sudahlah saya selalu ikut ini kan, selalu baca-baca itu kan gimana Mm-mm. Mm-mm. caranya gitu kan, cuman Mm-mm. memang nggak bisa Mm-mm. memaksakan bu gurunya untuk memanggil terus gitu. Oh ya, Oke, ya, ya. baik. Tapi Oke, saya baik. yakin kok one Eee, day kalau ibu kan udah tahu harus tahap demi tahap, nggak bisa sekalian gitu ya, nggak bisa sekalian. Sudah ibu udah tinggal jalankan aja itu saya yakin kok itu akan bagus banget anaknya. Kan memang Sajing begitu Bu, pelan-pelan lah. iya Heeh. terima Ya, kasih Mbak Sukma. ya Oke, makasih. baik. Terima kasih untuk Bu Putri Dalimunte yang sudah bertanya ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa jumpa di Brainity Talks tema sensing di minggu selanjutnya ya. Kita bisa sharing lagi setelah treatment yang sudah dilakukan membawa perubahan apa tidak gitu ya. Kita boleh sharing nanti di Brainity Talks selanjutnya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Putri. Sekali lagi terima kasih juga Bu Sukma yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Putri. Kalau begitu, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu, ini ke pertanyaan dari room chat Zoom ya. Ini tadi pertanyaan dari Pak Imam Suprayogi sudah sekalian dijawab ya dengan pertanyaan dari Bu Vivi. Kalau begitu Mira lanjut lagi, ini pertanyaan dari Ibu Resti. Nah, pertanyaannya sensing itu disiplin tapi suka bercanda, manja ya, Bu. Jadi sering dianggap nakal sama gurunya ya, Bu. Silakan Bu Sukma, ada tanggapannya? Halo Bu Resti di mana nih? Indramayu. Bu Bu Resti Resti juga sensing Indramayu. introvert ya? Iya, nah ini ada tambahan juga ya dari Bu Resti. Bu Putri masukkan anak saya sensing sekarang jadi suka matematika karena tiap hari latihan matematika, Bu. Dimulai dari yang paling gampang soalnya sehari 100 sampai 300 soal, Bu. Wow, sehari Ya. 100 sampai 300 soal. Udah luar biasa sekali ya Bu Sukma ya. Silakan Bu Mm-mm. Sukma untuk tanggapannya tadi Iya. pertanyaan Bu Resti sebelumnya. Bu Putri bisa ya tadi ya udah dikasih saran juga. Nah, Bu Resti sensing itu disiplin tapi suka bercanda, manja. Ya, emang seperti itu ya. Jadi sering dianggap nakal sama gurunya, Bu. Eh,
Kenapa nakalnya itu bermasalah, Bu, atau gimana? Bu Resti, dianggap nakal sama gurunya, nakalnya seperti apa? Siapa yang ditiru gitu? Benar. Akan lebih Heeh. enak lagi kita komunikasinya bisa interaksi ya, Bu Resti. Mungkin boleh Iya, open mic juga silakan. silakan Bu, lebih enak kalau kita ngobrol karena kan Iya, nakalnya gimana nakalnya gitu kan? iya. Butuh Mm-mm. contoh konkretnya ya, Bu Sukma ya. Iya. Heeh. Nah, silakan Bu Resti. Kita masih menunggu ya. Mungkin Heeh. setelah pertanyaan dari Bu Resti, nakalnya karena sering bercanda Bu sama teman-temannya dan mungkin nggak bisa diam di kelas. Nakalnya karena sering bercanda Bu sama teman-temannya. Nggak bisa diam ya, karena memang dia kan kecerdasan fisik ya, tenaganya banyak ya. Karena mungkin kalau dia bercanda itu, kemungkinan dia menangkap momen lucu di sekitarnya gitu kan. Jadi dia ketawa. Tapi ini saya cuman bisa kemungkinan-kemungkinan. Bu Resti, Bu Resti kayaknya cuman bisa chat ya. Oke. Nggak bisa diam ya, nggak bisa diam karena memang dia butuh gerak. Kalau misalnya saya dulu ada satu temen yang dia punya anak sensing, suka dibawa ke lapangan olahraga, katanya untuk menghabiskan tenaga si anak, gitu kan. Jadi ketika di kelas dia masih lasak kayak gitu ya, masih gerak-gerak kayak gitu, dan itu mengganggu, misalnya mengganggu, mungkin carikan waktu di luar sekolah untuk dia menghabiskan tenaganya. Iya, kalau belajar suka ajak teman-temannya ngobrol dan bercanda saja. Anaknya apa? Sensing. Bu Putri Sensing maksudnya. introvert tadi, Bu. Enggak, ibunya sensing introvert kan? Bu Resti yang sensing introvert. Iya, anak saya juga sensing introvert, Bu. Saya juga Oh, sensing sama. introvert. Oh, sama. Wah, keren sekali. Nah, kalau misalnya sama-sama sensing introvert, Ibu pernah ngalamin hal yang sama nggak? Kadang-kadang gimana ya, kita mesti balik-balik juga ke diri kita. Karena sensing introvert ya umumnya more or less sama gitu kan. Jadi jangan-jangan anak ibu meniru ibu. Gimana, Bu? Menurut ibu, apakah itu masuk akal? Ah, ya. Oke. Meniru ibu ya. Jadi dia bercanda atau gimana karena dia ngeliat ibunya seperti itu. Gimana, Bu Resti? Setuju dengan apa yang saya sampaikan? Ibu kan sensing yang sudah dewasa gitu, sensing yang sudah punya pengalaman. Dan itu dilihat sama si anak sensing dan dia tinggal tiru aja. Termasuk Bu. bercanda. Nah, jadi kudu gimana? Ya mesti hati-hati, Bu. Jangan sampai ditiru sama anak hal-hal yang jelek. Karena niru banget anak gitu. Ya, sementara dikasih tahu dan ibu juga misalkan ada hal-hal yang ibu nggak pengen dia lakukan, tapi ternyata dia niru ibu, ya kita yang mesti berubah dan sampaikan kepada anak. Yang ini yang ibu lakukan ini salah gitu, ibu mau berubah gitu. Nah, mungkin dia akan niru juga. Mm-mm. Bu Resti ketawa ini, gimana Bu? Karena sama-sama sensing introvert ya, Bu Sukma ya. Sama-sama Iya, tercetak ya. iya, sama-sama tercetak, benar. Oke, mudah-mudahan Jadi menjawab. gimana Bu? Oke, Oke. terima kasih. Cuman saya Oke. bertanya setuju nggak Bu gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah Bu, nggak usah dijawab. Oke, oke. Ini kayaknya refleksi lagi ya ke sehari-hari ya Bu Sukma ya, ibunya ke anaknya. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih Bu Resti untuk pertanyaannya dan terima kasih juga Bu Sukma yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Resti ya. Kita masih punya waktu ya Bapak Ibu kurang lebih 15 menit. Jadi Mira juga masih menunggu ya pertanyaan dari Bapak Ibu yang masuk. Boleh pertanyaan, boleh sharing, boleh diskusi juga kita ya silahkan. Tapi Mira bagikan link ya. Nah ini adalah link di mana Bapak Ibu bisa mengakses para promotor Stephen Brand di seluruh Indonesia termasuk dengan di negara Malaysia juga ya Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum
tes Tiffin ya, baru anaknya aja, atau baru rekan kerjanya aja, atau siapapun itu ya. Nah, silakan tes Tiffin-nya secara menyeluruh ya, apalagi terkait dengan konsep parenting ya. Konsep parenting ini lebih yang utama lagi. Kalau hanya anaknya aja yang tes Tiffin, mungkin treatment-nya tidak optimal karena pondasinya harusnya ada pada orang tua, bukan si anak. Jadi yang pertama kali tes Tiffin harusnya orang tua terlebih dahulu ya Bapak Ibu, ini wajib dipahami juga nih oleh Bapak Ibu semuanya. Walaupun dengan catatan nggak usahlah saya udah tua, nggak usahlah saya sepertinya nggak perlu, bukan begitu ya Bapak Ibu, tujuannya berbeda. Apalagi tujuannya untuk anak. Nah, yang utama adalah orang tua itu yang pertama. Oke, baik Bapak Ibu silakan ya bisa diakses, bisa dilihat di mana lokasi Bapak Ibu saat ini, bisa dihubungi juga ya melalui nomor WhatsApp yang sudah tersedia, langsung direct ke nomor WhatsApp promotornya tersebut. Oke, Iya. baik Bapak Ibu, kita masih sambil menunggu ya, silakan Bu Sukma. Bu Mira, saya punya pengalaman nih Bu. Silakan Bu Ada Sukma. ibu-ibu, nah ada anak yang usia 10, 15, 10 tahun waktu itu, 10 tahun. Dia tes Tiffin. Kemudian, oke, kita fokus sekarang ke anak. Jadi untuk si anak tes Tiffin itu, orang tuanya tidak tes gitu ya, orang tuanya tidak tes. Jadi nanti saya bilang ya ibu dan bapak karena si anak aja tes, jadi kita gaya komunikasi ya, semuanya itu sesuai dengan anak gitu. Jadi si anak itu tidak punya kesempatan untuk mengerti kita. Ya, dengan kita tes, kita juga bisa ngajarin si anak gimana cara komunikasi ke saya, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Nah, kemudian saya bilang begini, Bu, Bapak, saya sarankan tes sekarang. Jadi, si anak dari kecil, dia mengerti gimana komunikasi ke ibu dan bapaknya. Dan itu fungsinya nanti ketika kita sudah tua. Saya cerita, ibu saya berusia 83 tahun, itu susah minum obat. Saya iseng, saya tes. Oh, ternyata ibu saya itu intuiting extrovert. Nggak boleh dibentak-bentak kayak anak kecil. Kadang kayak anak kecil ya, orang tua tuh balik kayak anak kecil gitu. Bisa dibentak-bentak, biar mau minum obat, diancam-ancam. Tapi karena ibu saya ekstrovert, jadi dia harus diiming-imingi. Ternyata begitu diiming-imingi, Bu, nih airnya datang, Bu. Nih obatnya, Bu. Spesial datang untuk Ibu. Dan ibu saya dengan mudah sekali, oh minum obat ya sekarang. Ya dia minum obat. Jadi artinya nggak ada salahnya kita ngajarin si anak siapa saya. Jadi dia ngerti gimana treatment kita ketika kita sudah tua gitu. Itu penting banget. Makanya mesti tes tiga-tiganya waktu itu ya. Ibu bapak anaknya satu. Jadi si anak bilang, oh ternyata gitu ya ibuku, ternyata gitu bapakku. Dan itu sebagai orang tua itu artinya bukan cuman untuk anak loh, untuk kita. Kebayang nggak kalau kita menderita terus, lama-lama kita kesel juga sama si anak kan gitu kan. Nah itu akhirnya mereka tes gitu dan ya anaknya mengerti, ibunya ngerti, bapaknya ngerti, bapak ibunya saling ngerti. Itu keren banget. Mm-mm. Gimana Bu Mira, menurut Bu Mira kalau begitu? Bener banget Bu Sukma, itu Mm-mm. berdasarkan pengalaman nyata juga ya Bu Sukma ya. Iya. Nah ini Mm-mm. pengalaman nyata ini paling penting banget nih untuk khususnya orang-orang sensing yang hadir pada malam hari ini ya Bu Sukma. Mm-mm. Iya. Nah, oke, baik Bapak Ibu yang mudah-mudahan dari sharing Bu Sukma tadi jadi bisa membuka pemahaman Bapak Ibu kenapa pentingnya yang tes itu nggak hanya anak aja tapi orang tua juga wajib ikut tes Tiffin. Bahkan sebelum anaknya, kalau misalnya budgetnya juga terbatas, lebih disarankan orang tuanya terlebih dahulu yang tes Tiffin ya Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan ada budgetnya lagi lanjut untuk tes Tiffin anaknya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya, Bu Sukma ya. Ini Iya. pertanyaan dari Pak Alim ya, atau Ibu Alim. Ini sepertinya pertanyaan terakhir malam hari ini ya, Bu Sukma. Mira akan Mm-mm. bantu bacakan. Anak saya dan saya sama-sama sensing extrovert. Tapi kalau apa-apa nggak mau diajarin, semuanya sendiri. Semaunya sendiri ya, oke. Tapi kalau mau tahu guru lesnya selalu nurut. Oh, tapi kalau sama guru, tahu guru lesnya selalu nurut. Mm-mm. Oke. Oke. Mm-mm.
Jadi sama guru lesnya dia dengar, tetapi sama ini Pak Alim ya, Iya, Bapak atau itu Ibu Alim ya. ya Bapak atau Ibu Alim itu dia nggak dengar gitu kan ya. Padahal sama-sama sensing extrovert. Oke, Bu. Ibu Nah, Alim ya, ya. oke. Sebenarnya intinya sederhana sekali, Bu. Si anak itu dia akan nurut, sensing ya, sama seperti ibu atau bapak alim, ketika diberikan instruksi yang nyata gitu kan, yang segera bisa dicoba, yang step by step. Kemudian juga memberikan feedback langsung dan berulang ya. Nah ini benar, nah ini salah gitu kan. Dan guru itu benar-benar jadi figur role modelnya si anak gitu kan. Nah, di antara tiga itu ada nggak yang hilang dari ibu atau bapak alim? Nah, kemudian yang kedua ada kemungkinan karena kita kan sudah dewasa. Nah, hasil tes Stephen itu kan menunjukkan 20% itu secara genetik, kitanya secara genetik. Dan sisanya 80% pengaruh lingkungan. Ada nggak sesuatu yang eh, si anak itu si anak memang niru gitu kan ya. Tapi dia ngerasa bukan ini nih yang harus saya tiru, tetapi karena dia ekstrovert kan dari luar, tapi bagi dia guru lesnya itu yang lebih pas. Kira-kira gimana Bapak dan Ibu Alim? Nah, ini kebetulan Ibu Alim ternyata ya, Bu Oh Ibu Sukma Alim yang ya. bertanya. Iya, Oh Ibu oke. ya. Iya. Gimana Bu Alim? Silakan Bu Alim ya tanggapannya, apakah sudah terjawab atau belum? Mm-mm. Karena sama-sama sensing ekstrovert ini tadi Iya, sama seperti iya, Bu Resti sebelumnya ya, Bu Sukma ya. iya. Bedanya Bu Resti sensing introvert, kalau Mm-mm. ini Bu Alim sensing ekstrovert. Jadi dia kalau diceramain panjang biasanya dia mengabaikan gitu kan ya. Jadi kita bisa bilang coba kerjakan 2 halaman ini sekarang, nanti Mama bantu koreksi, kan difasilitasi. Nah, mungkin itu yang dilakukan guru lesnya, tapi dia tidak mendapatkan di rumah itu mungkin, itu mungkin. Ya, Heeh. Gimana Bu Alim? ini sih kadang tuh apa? Mungkin saya tuh nggak sabaran juga kali ya. Kadang ada agak marahnya gitu Mm-mm. sebelum saya tes itu emang saya tuh kayak semau saya sendiri gitu loh. Mm. Kayak gini-gini setelah saya tes kan, oh anak saya yang pertama kan Mm. ini feeling introvert. Dia lebih Mm-mm. nurut, tapi kayak emang agak pendiam sih ya. Kalau yang kedua itu emang 180 derajat kan sama kakaknya gitu. Mhm. Yang Jadi sensing ini maksudnya. Mm-mm. ya Mm-mm. jadinya tuh kayak yang ini nurut, yang ini tuh susah banget gitu. Saya tuh kadang ini loh agak marah kayak gitu kan. Kadang Mm-mm. masa sih deh nggak bisa gitu kan. Jadinya Mm-mm. dia udah ini moodnya udah ini Mm-mm. duluan gitu. Mungkin Mm-mm. karena itu juga kali ya. Iya, Makanya sama guru jadi lesnya itu harus lebih clear, lebih Bu. cepet gitu Perintahnya harus dia. harus lebih clear. Ya Anak nangkepnya ibu itu yang feeling itu, kenapa Bu? kalau sama guru lesnya tuh apa Mm-mm. gurunya tuh nangkapnya cepet gitu. Kalau dia Hmm. itu Mhm. sama saya sama sekali nggak bisa masuk kayaknya gitu. Hmm. Iya kalau anak saya yang feeling itu sekarang udah mulai sih dulunya tuh terlalu tertutup masa kadang di sekolah itu senang menyendiri gitu. Yang mana? Yang feeling? Iya yang feeling. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Tapi sekarang kan udah SMA kelas 10 udah Mm-mm. mulailah sedikit-sedikit tapi udah sama Mm-mm. temennya agak care gitu, mau Mm-mm. ngobrol gitu. Mm-mm. Tapi udah semenjak saya tes ini tuh agak tenang gitu. Dulunya tuh saya pikir anak saya ini kenapa gitu. Yang Kok feeling? iya, Feeling introvert, Ibu? iya feeling introvert. Mhm. Mm-mm. Kok
Oke. kayak beda gitu sama yang lain gitu. Mm-mm. Jadinya saya Oke. samain kan kayak anak saya yang kedua ini kan selalu ceria gitu kan, nggak bisa diem. Mm-mm. Mm-mm. Tapi setelah ini sih saya udah mulai agak mengikuti dia tuh, inilah mencoba gitu, mencoba untuk, oh anak saya yang ini harus begini, anak saya yang kedua ini harus yang begini gitu. Bagus Bu. Hmm, Mm-mm. Iya baru Bu. sih Bu Mm-mm. saya. Mm-mm. Ya memang kayak begini nggak bisa kita langsung plank bisa Bu. Itu harus perlahan-lahan. Rajin-rajin ikut Brainity ini akan sangat membantu. Jadi kita ingat sama seperti ibu gitu kan, feeling itu dia akan ngikut kalau mereka benar-benar lihat, rasakan. Jadi panca inderanya tuh ngerasakan. Terus kalau mereka diperintah misalnya tanpa nggak jelas gitu kan, maka dia akan melawan. Di mana di situ kita harus tunjukkan cara, kemudian ajak dia terlibat gitu kan. Jadi itu akan membantu. Mungkin aja guru lesnya itu ngajak terlibat, kemudian ditunjukin apa? Ini soalnya, begini caranya. Nah, itu Iya, kan membuat mereka lebih ngikut gitu kan. Dan di sisi lain, anak feeling ibu kan ngedukung ibu juga ya. Di iya, ya, sirkulasi Steven yang ngedukung ibu, dia akan lebih mudah mengerti. Tapi sebenarnya anak sensing ibu ini juga partneran sama ibu akan bagus banget gitu kan. Hanya saja di saat sekarang dia masih butuh gimana caranya gitu. Dia masih butuh seperti itu. Mm-mm. Saya rasa juga sama dengan ibu begitu juga kan. Kalau misalnya belajar sesuatu yang baru pasti ingin ditunjukkan gini caranya. Contohnya begini, betul kan ya? iya, iya. Ya, gitu. Terima Oke, kasih. Terima kasih ya. terima kasih Bu Alim untuk pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan lagi, kita bisa sharing-sharing lagi di Brainity Talk dengan tema sensing di sesi selanjutnya. Terima kasih juga Bu Sukma yang sudah menanggapi. Nah, ini Mira lihat dari room chat Zoom ada ini ya, ada sharing juga nih dari Ibu Fatima. Saya juga punya anak sensing introvert, saya maminya sensing extrovert. Anak saya ini lebih gampang dibujuk, tapi kalau ada maunya kekeh, namun saya akui nggak bisa diam. Tapi kakaknya thinking introvert, saya agak susah kasih nurut. Oke. Oh ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fatima untuk tanggapannya. Ini untuk anaknya yang thinking, Iya. bisa kita sharing di minggu depan ya Bu Fatima ya tentang dengan tema thinking. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Alim ya sebagai pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup untuk tema sensing kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu Bapak Ibu akan ada informasi spesial ya yang akan disampaikan oleh Bu Sukma terlebih dahulu. Silakan Bu Sukma. Boleh sekalian dengan Yang flyernya yang mana nih? Oh, ya flyernya yang dikirim itu juga boleh Bu. Boleh di-share juga. yang mana? Oh ya, aku malah nggak siapin. Flyer yang Ibu share di WhatsApp juga boleh Oh, di-share oke. juga di Zoom ini. Coba saya coba saya ini ya. Oke. Oke, ada Malah apa saya ya nggak Bapak Ibu malah kira-kira? saya nggak siapin. Padahal tadi udah informasi ya Mira sebelumnya ya Ibu. Heeh. Oke. Oke, ini Bapak dan Ibu, tadi sempat saya info di awal, saya eh, apa sih istilahnya mau launching buku ini bersama beberapa teman. Itu nanti hari Sabtu. Kalau misalnya memang mau ikut, itu bisa daftar di bit.ly/lighting me. Jadi buku Lighting Potensial ini bercerita mengenai saya, di mana saya menemukan potensi saya. Dan potensi itu ditemukan atas bantuan tes Steven. Nah, di sini ada kerangka light gitu kan ya, ada kerangka light. Nah, itu di akhir bab ada kerangka light dan itu jika diikutin apapun mesin kecerdasan Bapak dan Ibu, entah sensing, entah thinking, intuiting, feeling atau insting, itu akan membantu untuk lebih menemukan oh sebenarnya saya itu begini gitu kan. Dan itu sudah saya cobakan ke diri saya, ada juga eh, satu dua rekan saya. Dan itu benar, oh oke ternyata saya mesti begini gitu kan. Itu ngebantu banget. In case ada yang mau coba gitu ya. Kebetulan nanti tanggal 15 harganya juga
diskon, tapi ini masih e-book ya, masih e-book belum ada cetaknya. In case ada yang mau silahkan gitu kan. Dengan demikian juga nanti siapa tahu ada yang memiliki hal-hal yang oh kok saya nggak tahu potensi saya apa, saya nggak tahu. Nah itu dengan tes Stephen kemudian setelah dijelaskan sama promotor, kemudian ikutin kerangka light ini harusnya bisa membantu gitu ya. Silakan ya kalau memang misalnya dibutuhkan. Ini hanya satu alternatif ya. Ada alternatif-alternatif lainnya juga dengan mengobrol dengan promotor Bapak dan Ibu juga ya. Atau ikut berani TikTok rajin-rajin. Itu juga bisa membantu. Terima kasih Bu Mira, segitu aja dari saya ya. Terima Oke. kasih Bu Sukma, keren sekali seorang intuiting sudah berhasil menciptakan suatu karya Iya. melalui buku ya Bu Sukma. Iya. Apresiasi sekali Bu Sukma, selamat. Ini nanti launching di tanggal 15 ya Bu Iya. Sukma ya. Saya Tanggal taruh 15. linknya di chat ya kalau misalnya ada yang mau ikut Iya, silakan. Tapi kalau enggak langsung ke saya juga boleh. Nggak iya. usah ikut Kemana itu acara Bu juga. Sukma? Kalau ke Bu Sukma langsung dari Instagram atau dari Ya, WhatsApp? Instagram aja. Instagramnya Stephen Brain Denpasar, IG-nya atau Sukmawantari ya. Oke, nah Oke. silahkan ya Bapak Ibu bisa move ke Instagram ya, bisa Mm-mm. di search ya Instagramnya Stephen Brandon Pasar atau Instagramnya Bu Sukma Awantari untuk pendaftaran. Oke, tanggal 15 November hari Sabtu mulai dari jam berapa Bu Sukma? 8.30 sampai 11.30. Heeh. Dari Di room jam 3 8. ya. Saya di room 3 nanti ya. Oke, siap room 3. Nanti untuk komunikasi lebih lanjutnya mungkin boleh tanya-tanya langsung ke Bu Sukma ya, Bapak Ibu Ya. silakan Mm-mm. bisa melalui link atau bisa melalui Instagram. Oke, baik terima kasih Bu Sukma. Sebelum Mira tutup, Mira juga mau membagikan sedikit informasi juga ya, Bapak Ibu ini bentar saja ya informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan awal untuk Bapak Ibu salah satunya mungkin ada tadi Bu Vivi ya, sebagai seorang intuiting yang sedang, suka mengikuti seminar ya, menambah bobot, membentuk, proses kreatif ya. Nah, mungkin boleh juga, ikut WSL 1 ini atau workshop Stephen level 1 untuk lebih memahami diri sendiri, nggak hanya untuk diri sendiri kita, juga tentunya sangat bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, dengan, biaya spesial ya, Mira berikan untuk 5 pendaftar pertama dari biaya normal Rp999.000 menjadi Rp699.000. Nah, kebetulan di flyer ini masih flyer lama ya, belum Mira update ke bulan Desember. Insya Allah nanti untuk di bulan Desember akan dilaksanakan di tanggal 6 Desember 2025, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore melalui Zoom. Oke, Bapak Ibu, ini untuk informasi yang pertama, kemudian ada informasi selanjutnya ya, kalau tadi, sebelumnya adalah workshop Stephen level 1, pemahaman tentang diri sendiri, mempelajari tentang 5 mesin kecerdasan, tapi di workshop Stephen level 2, Bapak Ibu akan memahami tidak hanya tentang mesin kecerdasan aja, tapi tentang konsep, Stephen ya, dari mana dan belajar tentang konsep Stephen lebih dalam lagi itu di workshop Stephen level 2 karena ini juga dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dan akan diisi secara bergantian oleh Solver Ferry, Coach Herdian, dan juga Bu Sri Wahyuni sebagai owner Stephen ya, Solver Ferry dan juga Coach Herdian, dan juga Bu Sri Wahyuni sebagai trainer Stephen. Nah, diisi selama 3 hari berturut-turut, insya Allah mulai dari tanggal eh, 26 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025, tepatnya dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu, dan diisi 1 harian full juga ya Bapak Ibu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, tentunya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan banyak sekali manfaat ya, nggak hanya tentang 5 mesin kecerdasan aja, tapi Bapak Ibu di sini akan lebih belajar yang lebih dalam lagi, yaitu tentang 9 personality genetik atau, eee terpecah lagi ya, nggak hanya tentang sensing aja, tapi Bapak Ibu nanti akan belajar tentang sensing introvert, sensing extrovert, sampai ke insting. Oke, baik, untuk
ketika Bapak Ibu sudah lulus di workshop Stephen level 2, tentunya Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan lisensi sebagai promotor Stephen. Nah, tapi untuk Bapak Ibu ingin menjalani profesi sebagai promotor Stephen yang mungkin contohnya seperti ada yang di depan kita yang hadir bersama kita pada malam hari ini, Bapak Ibu ada Bu Sukma Awantari sebagai salah satu lisensi promotor Stephen Brain ya. Untuk menjadi promotor Stephen Brain tentunya Bapak Ibu membutuhkan alat tes dan juga ID promotor untuk bisa tes secara pribadi klien ataupun orang-orang terdekat. Nah, tapi ya, Stephen Brain memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu dengan biaya yang lebih hemat ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan WSL 1, WSL 2, alat tes Stephen, ID promotor, buku pancarone, dan beberapa fasilitas yang sudah disediakan oleh Stephen Brain hanya dengan biaya 8.300.000 ya. Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu total dengan terpisah ya dari WSL 1 sampai WSL 2, kemudian untuk mendaftar ID promotor, beli alat tes Stephen, nah itu tentunya biayanya lebih besar lagi. Tapi Stephen Brain memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu dari investasi normal 10.500.000 menjadi 8.299.000, tapi ini hanya untuk 5 pendaftar pertama aja ya Bapak Ibu. Untuk jadwalnya mengikuti insya Allah mengikuti bulan Desember ya Bapak Ibu, untuk WSL 1 di tanggal 6 Desember 2025 dan WSL 2 di tanggal 26 sampai 28 September 2025. Itu saja Bapak Ibu informasi yang mau Mira bagikan. Untuk Bapak Ibu yang berminat silahkan bisa screenshot ya flyer ini, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera, atau Bapak Ibu bisa langsung move ke Instagramnya Stephen Brain, DM, kemudian mendaftar untuk WSL 1, WSL 2 ataupun paket promotor. Oke, baik, itu dulu Bapak Ibu untuk Brainity Talk kita dengan tema sensing pada malam hari ini yang sangat luar biasa sudah disampaikan oleh Bu Sukma. Kalau begitu, apakah ada closing statement untuk insting pada untuk sensing ya, mohon maaf Bapak Ibu, untuk sensing pada malam hari ini, Bu Sukma silahkan. Iya, terima kasih banyak Bu Mira. Sensing itu bagi saya luar biasa sekali. Saya suka iri karena sensing bisa niru gitu ya. Dari kecil ternyata saya intuiting. Jadi Bapak dan Ibu, yang penting kalau misalnya apa pengen naik misalnya thinkingnya, pengen naik intuitingnya atau feelingnya gitu kan, jadilah orang sensing gitu kan. Jadi orang sensing aja, jangan pikirin yang lainnya. Aduh, saya bisa mikir, saya pengen kreatif, saya pengen gini gitu, jangan. Saya pengen bisa nganalisa, enggak. Jadi aja orang-orang sensing. Gimana aja orang sensing? Jadi aja orang sensing. Yang lainnya bakal naik. Dan one day orang kan bingung. Ini ibu ini intuiting ya? Nah gitu. Nah ketika ada orang sudah mulai bertanya begitu, artinya Bapak Ibu yang sensing atau anak-anak yang sensing itu sudah wawasannya banyak. Ya, jadi sudah jadi sensing yang dewasa, biasanya begitu. Terima kasih ya Bapak dan Ibu, semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kehidupan Bapak Ibu dan keluarga, kerabat, dan semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sukma. Sekali lagi Mira ucapkan mewakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi tentang sensing yang sangat luar biasa pada malam hari ini dengan sangat baik, sangat jelas, dan sangat membantu sekali Bu Sukma. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih. Dan juga Alhamdulillah Bapak Ibu Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar ya. Dan terima kasih banyak juga tentunya tidak lupa Mira ucapkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman Sobat Brainity Talk yang sudah setia mengikuti event Brainity Talk khususnya pada malam hari ini ataupun di malam-malam sebelumnya. Dan ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi dan mungkin kita akan berjumpa kembali di lain waktu di event-event ataupun di acara Stephen Brain lainnya. Dan tidak lupa juga tentunya Mira ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC di Brainity Talk malam hari ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Bapak Ibu. Mira selaku MC dan juga mewakili Bu Sukma pada malam hari ini memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu yang sudah hadir. Kami pamit undur diri. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di Brainity Talk minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Bu Sukma untuk malam hari ini.